Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang sahabat Nawakisna kami, bertemu lagi dengan podcast kita Nawakisna Podcast, bergerak, bertumbuh dan berkembang. Para sobat yang berbahagia, ya, sekarang kita mendatangkan tamu spesial di hari ini. Ya, beliau Ning Hajah Nur Khilwalayina MPD. Beliau ini adalah putra keempat dari 8 saudara dari Romo Kiai Haji Mahrur Ali, sesepuh Kiai di Blora, termasuk pengasuh pondok pesantren terbesar yang ada di Kabupaten Blora. Di kesempatan kali ini, ya, kami sengaja mendatangkan beliau dalam rangka bagaimana sebuah doktrin itu, ya, mampu menjadikan kita itu semangat menghadapi hidup. Nah, Ning Hajah ini masuk dalam kategori figur yang di situ memang kesibukannya sangat banyak sekali, sehingga dari sini kita ingin tahu, ya, dengan banyaknya kesibukan, tapi beliau ini mampu membagi waktunya, sehingga dari beberapa kesibukan beliau dia bisa memberikan ide-ide, bisa memberikan masukan-masukan, bisa menjalani program-program. Nah, itu kira-kira rahasianya apa? Nah, sebelum kita simak lebih lanjut, ya, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ning Khilwalayina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Khilwa, jadi begini. Jadi kan kami lihat di keluarga panjenengan itu kan termasuk keluarga besar. Keluarga besar, abah ibu juga sebagai pengasuh pondok pesantren terbesar di Blora, tokoh sesepuh juga ada di Kabupaten Blora, yang mana putranya itu sangat banyak sekali. Nah, di situ, ya, dari pemirsa ini ingin tahu kira-kira doktrin apa yang diberikan oleh Abah Yai, ya, Abah Muharrar sama Ibunda Umi Hani kepada putra-putrine Abah Ibu, terkhusus untuk jenengan. Jadi bentuk doktrin sehingga jenengan itu semangat untuk menjalani hidup, semangat untuk menjadi seorang manusia yang berhasil. Amin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa sih doktrin dari orang tua kepada kami, gitu ya, sehingga bisa semangat sampai saat ini. Jadi pertama itu memang Abah Ibu itu doktrin pertama sejak lulus SD memang harus mondok, karena memang bekal utama di kehidupan selanjutnya itu ya memang harus mondok. Jadi dari mondok itu kita akan belajar mandiri, satu. Dari mondok itu kita akan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan. Dari mondok itu kita belajar tentang sosial emosional, bagaimana berkumpul dengan teman banyak dengan berbagai karakter. Nah, seperti itu. Jadi 3 poin itu memang sudah cukup untuk membekali kita di kehidupan nanti ketika sudah lulus dari mondok. Kemudian yang kedua, doktrin kedua adalah memang satu pesan dari bapak dan satu pesan dari ibu. Ya, dari bapak itu saya selalu ingat bahwasanya coba sing paling gede itu aras-arasen, ya. Jadi coba yang paling gede itu aras-arasen. Jadi ujian yang paling besar itu adalah malas, karena kalau sudah malas itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Kalau malas ya udah akan selamanya malas. Terus kemudian yang ketiga, doktrin dari ibu memang sejak dari dulu wanita itu harus pinter gitu ya, karena pada nantinya dia akan menjadi soko guru. Itu yang saya ingat. Terus ketika nanti berkeluarga tetap harus prioritas kepada keluarga, terutama suami. Kemudian anak-anak itu harus jadi prioritas utama. Kemudian ketika kamu mencari
mendapatkan nafkah atau mencari nafkah itu lebih diutamakan berjuang seperti itu. Betul. Jadi ada 4 hal pemirsa ya tadi pesan Abah Yai ya terkait doktrin bagaimana kita menjalani hidup adalah melawan kemalasan. Jadi memang real malas itu menjadi sebuah bentuk momok yang menakutkan sehingga nanti kita akan mengalami kegagalan. Yang kedua tadi dari Ibu Nyai ya bagaimana kita menjadi seorang wanita yang pintar. Soalnya apa? Guru itu nanti menjadi soko guru ya kan? Ketika soko atau sakanya itu cagaknya kuat, apapun bentuk apapun bentuk problem, apapun bentuk masalah maka bisa dihadapi. Lalu kemudian memang kami lihat secara personal ya para pemirsa. Jadi Ning Haja Nur Khilwa ini salah satu dari sosok yang meniru kedisiplinan Romo Yai. Jadi memang Abah Yai Moharor itu termasuk tokoh yang kedisiplinannya itu tidak diragukan dan sudah terkenal di sini. Dan salah satu dari putra-putri beliau itu yang mirip atau itu banyak. Yang menurun dari beliau itu adalah Ning Haja Nur Khilwa ini. On time, disiplin dan tegas. Lalu kemudian ya karena memang bentuk dari kiprah beliau Romo Yai, bentuk kiprah dari Ibu Nyai itu menurun dari putra putrinya termasuk jenengan. Kami lihat jenengan ini kan figur yang multi talent ya. Sekarang pengasuh pondok pesantren Khosnatul Ulum An-Nawa. Lalu kemudian manajer toko menara aksesoris 1 dan 2. Lalu kemudian sekarang juga jabat sebagai kepala sekolah PAUD. Lalu kemudian juga menjadi dosen di Institut Khosnatul Ulum Blora. Di samping itu juga menjadi seorang istri dari suaminya. Nah, ini kan banyak peran yang di situ memang membutuhkan skill, ya kan, membutuhkan skill. Dan semua itu membutuhkan waktu, ya. Nah, terus untuk membagi tugas yang sebanyak itu bagaimana itu? Ya itulah yang pasti memang harus pintar-pintar memanage waktu. Memang manajemen waktu itu kunci bagaimana segala aktivitas itu semua bisa berjalan. Jadi bagaimana kita pintar-pintar membagi waktu. Dan kita juga harus punya skala prioritas. Misalkan saya sebagai istri, saya sebagai wanita ya, tugas utama adalah istri. Nah, bagaimana keluarga itu bisa terkondisikan dulu baru kemudian memikirkan urusan yang lain. Ketika keluarga sudah aman, maka saya sudah harus memikirkan yang lain. Misalkan apa yang harus dilaksanakan, apa yang jadi deadline atau ada kerjaan di PAUD misalkan. Kemudian apa yang ada di SD, kemudian toko. Jadi saya itu menganggap mereka itu semua ada di hati saya gitu. Jadi saya ikut rasa memilikinya itu masya Allah gitu, baik dari toko, baik dari yang anak-anak PAUD, baik dari yang anak-anak pondok. Jadi saya merasa mereka itu ada di hati saya. Jadi sebisa mungkin yaitu saya memberi perhatian bagaimana mereka itu bisa tersupport semua, mereka bisa semangat semua, entah itu dari anak pondok, entah itu dari anak-anak PAUD, guru-gurunya, mestinya juga anak SD, juga BMT juga. Nah seperti itu sih. Jadi satu memang memunculkan rasa memiliki terhadap objeknya, satu itu. Kedua ketika rasa memiliki itu muncul maka kejiwaan semangat kita juga akan ada. Lalu kemudian juga tadi ada skala prioritas itu ya. Jadi itu salah satu dari kunci bagaimana kita bisa mengatur waktu. Dan di situ ketika kita bisa memberikan porsi yang sama, insya Allah jalan. Tapi kebetulan ini jalan semuanya nih ya, Bu Khilwa ya. BMT-nya, sekolahannya, PAUD, SD, tokonya, pondoknya, perkuliahannya, ini jalan semuanya. Ya, karena memang setiap hari itu sebisa mungkin ada planning. Apa sih yang harus saya lakukan hari ini, dari mulai rumah, urusan kerjaan rumah, urusan PAUD apa, yang harus dibenahi apa. Jadi seperti itu. Lalu kemudian mereka ini kan sama-sama
meminta perhatian, ya kan, antara keluarga dengan dengan pondok pesantren tadi ya. Tadi udah diungkapkan bahwasanya memang keluarga yang nomor satu ya. Terus yang terakhir itu kan banyak instansi ya yang membutuhkan perhatian dari jenengan, mulai dari PAUD, terus SD, toko, BMT, sekolahan, dan lain sebagainya. Itu ketika nanti muncul sebuah masalah ini, yaitu kira-kira solusi yang diambil dalam rangka mengamankan dari beberapa titik-titik itu gimana itu? Ya, bahwasanya memang setiap kehidupan pasti tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari rintangan. Nah, kemudian juga kita harus memahami bahwasanya manusia itu juga satu, manusia itu pasti ada kekurangan. Yang kedua, manusia itu pasti salah, pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, manusia itu punya karakter yang berbeda-beda. Ketika kita bisa memahami karakter mereka, bahwasanya kita tidak mungkin memaksa mereka untuk bisa sama seperti apa yang kita inginkan gitu. Tapi bagaimana ketika muncul sebuah masalah, misalkan guru PAUD ada anak jatuh, sedangkan guru PAUD itu sudah semaksimal mungkin melakukan pengawasan kepada anak tersebut. Nah, ini kan di luar kendali. Nah, makanya perlu adanya penerimaan, pemakluman, terus kemudian latar belakang kenapa anak itu bisa jatuh, dan kita tidak serta-merta kok bisa sih, kok nggak diawasi, kok nggak dijagain, itu gimana ngawasinya, kan kita nggak mungkin. Jadi harus dilihat dulu sudut permasalahannya seperti apa, terus kita dari situ kita bisa menerima, ada pemakluman, kemudian memaafkan, dan ada evaluasi diri bagaimana agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwasanya ya manusia ya salah itu iya, keliru itu iya, tapi bagaimana kita evaluasi terus untuk memperbaiki diri seperti itu. Jadi memang para pemirsa, ini Khilwa ini termasuk sosok yang langka ini ya. Kalau dilihat dari profilnya, ini kan orangnya pendiam, tapi larinya kenceng gitu ya. Perawakannya apa adanya, tapi produksi yang dihasilkan itu istimewa. Nah, sekarang yang terakhir ini, bagaimana caranya ya kita itu bisa selalu semangat menghadapi hidup. Soalnya kan dengan melihat masalah, dengan melihat problem, dengan melihat hiruk pikuk kehidupan dunia, ini kan kita kadang-kadang justru malah kolaps, runtuh, lalu kemudian tidak mau apa-apa. Nah, jenengan ini kan balansasinya waktu ada, ya kan, semangatnya terpupuk. Nah, itu bagaimana kita bisa memupuk semangat agar selalu kuat menghadapi hidup ini? Ya memang rata-rata ya masalah itu pasti ada, tapi bagaimana kita tidak terpuruk dalam satu masalah tersebut gitu kan. Jadi ketika saya pernah membaca sebuah quote bahwasanya ketika kita mendapatkan masalah, alangkah baiknya kita tidak fokus pada masalah tersebut gitu, tapi lebih pada apa yang bisa saya ambil dari sebuah masalah ini gitu. Nah, dari situ, dari kita apa ya yang bisa kita ambil dari masalah ini. Nah, kita akan akan menemukan sedikit-sedikit titik terang sehingga kita dapat semangat kembali gitu sih. Jadi kalau hanya fokus permasalahan, otomatis kita akan selalu mengeluh, akan males, akan ya semua semua kerjaan sia-sia. Tapi ketika kita evaluasi lagi, kembali pada evaluasi sebuah masalah ya, bagaimana apa hikmah dari sebuah masalah tersebut, apa yang bisa kita ambil dari masalah tersebut untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih semangat lagi, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Nawakisna, bergerak, bertumbuh dan berkembang ya, sudah banyak sekali yang kita dapat dari beliau ya, Ning Haja Nur Khilwa MPD.
terkait bagaimana pembentukan doktrin, bagaimana kita menumbuhkan semangat, dan bagaimana kita mencari solusi atas problema. Dan itu memang membutuhkan pengalaman hidup ya Nihilwa ya, pengalaman hidup dan membutuhkan kekuatan bagaimana kita bisa menjalani dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita semua. Para pemirsa podcast Nawakisna, bergerak, bertumbuh dan berkembang yang berbahagia. Mungkin itu dari kami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.